Kita menuju puncak Hanadara 1923 mdpl. Alhamdulillah. Saya ngerinjani enggak kelihatan. 1923 mdpl. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Bukit Anak Dara bersama sahabat-sahabat dari Balikpapan, kemudian dari Kalitemu, Imam Syafi'i Kalitemu, kemudian dari Akamsi, anak kampung sini Sembalun, Juru Kunci Sembalun. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jazakumullah, di sela-sela kita menikmati sejuknya udara di puncak gedong. Ini kami ngobrol santai ini. Kira-kira kenapa kok kita sampai senekat ini naik gitu ya? Nekat namanya ya? Ya, memaksakan enggak? Saya ini baru pertama kali, subhanallah, rasa takut dari itu. Tapi dilawan karena ngelihat teman-teman berhasil, masa mereka bisa, saya nggak bisa. 1923 mdpl. Gimana Ustaz Mami, apa kira-kira yang bisa diambil faedah ini di posisi kita yang lagi muncak ini? Silakan disampaikan dulu. Selain faedah dari segi jasmani untuk kesehatan, kekuatan fisik, ada manfaat yang lain seperti mungkin melatih mental. Melatih mental, masya Allah ya. Mereka yang takut. Iya. Benar-benar. Ini betul pelajaran yang berharga. Melatih mental. Jadi seorang mukmin itu harus dilatih mentalnya memang. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat Allah lebih cintai, lebih sukai daripada mukmin yang lemah. Yang kuat semuanya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Karena untuk seorang mukmin ya harus dipersiapkan mental yang kuat untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz Humaydi, apa yang bisa kita petik faedah ini? Tadabbur alam. Masya Allah. Tapi kita belum tentu pecinta gunung. Ya, Masya Allah. Tadabbur alam ya. Bagaimana alam yang besar ini ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kalau kita melihat ciptaannya sangat besar, lalu bagaimana sang pencipta? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak faqina adzaban nar. Kita di sini kita melihat bagaimana gunung Allah ciptakan menjulang tinggi, alam yang begitu luas. Masya Allah, Allah tidak ciptakan ini sia-sia. Allah tidak ciptakan ini sia-sia. Maka dengan ini kita tadabbur, kita mengingat bahwa kita ini kecil, kita ini kerdil, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita dibandingkan gunung Anak Dara nggak ada seberapa. Lantas kenapa kita sombong? Kenapa kita angkuh tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Pak Haji. Sampai ke Bukit Anak Dara, dan yang perlu juga jangan lupa bawa bekal. Oh, Masya Allah, bekal. Perlengkapan lah. Keselamatan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bekalnya langsung disantap ya. Nah, begitu juga. Jadi kalaulah perjalanan kita mendaki ini kita bawa bekal, teman-teman sekalian, yang hanya perjalanan kita cuma 4 jam kalau nggak salah ya, dari bawah itu perjalanan cuma 1 kilo 2 kilo kurang, kita bawa bekal. Lantas bagaimana dengan perjalanan menuju akhirat? Perjalanan akhir itu nggak ada habisnya. Kalau di sini kita sampai puncak mengatakan alhamdulillah sampai puncak sudah, tapi kalau di akhirat nggak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Di sana kekal selama-lamanya. Lantas perjalanan menuju akhirat harus bekal kita lebih banyak. Dikatakan atardo an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kamu mau ketika dalam perjalananmu sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, rombonganmu membawa bekal sementara kamu tidak membawa bekal sedikit pun? Seorang mukmin, seorang yang berpikiran waras,
semakin panjang perjalanan maka semakin banyak pula bekal yang disiapkan. Tambahan lagi. Tadi saya ini kan baru kali ini mendaki nih, ya teman-teman baru kali ini mendaki. Cuman ngelihat semuanya bisa sampai ke atas, kok mereka bisa nggak bisa. Jadi sahabat itu sangat penting sekali. Teman itu sangat penting. Kalau mungkin saya sendirian mungkin cuman beberapa ratus meter sudah balik saya takut. Tapi karena ngelihat teman-teman yang kuat, yang berhasil naik, kok mereka bisa, saya nggak bisa. Artinya di sini bahwa kebaikan itu kita butuh teman. Nggak bisa kita jadi ustadz, nggak bisa sendirian. Kita jadi orang baik nggak bisa sendirian. Oleh karena itu kita harus berjiwa, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Harus saling tolong menolong. Harus saling bantu membantu. Itu di antara faedahnya. Kemudian berikutnya saya melihat kiri dan kanan tadi takut rasanya, takut. Apalagi ngelihat bawah. Tapi ngelihat atas terus, alhamdulillah bisa berhasil naik. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita banyak melihat dan mendengar ucapan orang kanan, ucapan orang kiri, ucapan dari bawah, kita tidak akan bisa berhasil. Yang kita lihat apa? Dia terus ke atas. Naik terus. Orang yang sukses itu, dia terus naik, dia terus berjuang, dia terus maju, dia tidak peduli bagaimana jurang di samping kanan, jurang samping kiri, karena ketika dia tertambat, kemudian dia melihat jurang kiri kanan, dia tidak akan sampai ke puncak keberhasilannya. Mari, alhamdulillah banyak lagi kayaknya faedah-faedah yang bisa kita ambil ya dari puncak ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini sebagai ibadah bagi kita di antara apa yang kita sebutkan di antara faedah-faedah yang tadi. Barakallahu fiik. Ini ada tali lagi. Pelan-pelan, Ustaz. Naik butuh perjuangan, turun butuh perjuangan lebih lagi. Dari mana Pak Bas? Oh sini. Ya. Itu batu, Ustaz. Sini nggak bisa. Itu batu. Bisa. Ya. Lihat ke atas aja, lihat ke atas. Ya. Pegang talinya. Talinya pegang. Nurai batu yang itu, Ustaz. Ya. Talinya pegang ya. Ada apa-apa pakai tali Ustaz. Nanti kita di sini. Pakai ini tadi. Tangan antum ke batu itu, Ustaz. Masya Allah, perjuangan. Oke, siap. Bisa.